Kara meringis kesal, sudut bibirnya berkedut menahan emosi. Anda bersikap seperti ini karena takut tersaingi, bukan? Frank bergeming, ia tidak menduga akan mendapat pertanyaan semacam itu. Apa mungkin Kara mampu menebak isi hati yang ia sendiri masih ingkari? Tiba-tiba ia tertawa datar seolah yang diucapkan Kara tadi tidak masuk akal. Bersaing untuk apa? Untuk memperebutkan dirimu. Kau tidak cukup istimewa untuk hal itu, Kara Martin. Sang sekretaris mendengus remeh. Saya tahu kalau Anda selalu ingin menjadi yang terbaik dalam segala hal. Jika saya lebih memilih bekerja dengan Tuan Wilson, bukankah itu berarti Anda tidak lebih baik darinya? Anda benci tersaingi, karena itulah Anda menahan saya. Bukan begitu, sangkal Frank cepat. Aku hanya tidak ingin kinerja sekretarisku menurun. Kau tidak akan bisa bekerja dengan baik jika sudah menjadi korban laki-laki genit itu. Kara menarik nafas berat dan menggeleng lambat. Ia sudah berjanji pada diri sendiri untuk tidak terpengaruh oleh perkataan bosnya lagi. Sekretaris, Anda yakin kalau saya ini memang sekretaris? Anda bahkan masih membatasi akses saya di perusahaan ini, Tuan. Sungguh tidak logis kalau Anda takut kinerja saya memburuk karena kenyataannya kemampuan saya tidak dibutuhkan di sini. Frank mendengus lagi. Omong kosong. Saya berkata apa adanya. Ketimbang sekretaris, saya lebih mirip dengan sebuah mainan untuk Anda menghilangkan bosan. Nafas Frank tertahan, ekspresinya berubah tegang. Ia baru sadar bahwa mata Kara mulai berkaca-kaca. Gadis itu pasti sudah tidak kuat menahan kekesalannya. Aku tidak pernah menganggapmu begitu. Kau adalah sekretaris yang cukup andal. Meskipun kau sering membuat masalah, semua tugas yang kau kerjakan dengan baik, beberapa laporan yang kau buat juga cukup membantu. Kalau begitu, tolong berikan saya kelonggaran. Berangkat sebelum matahari terbit dan pulang saat larut malam itu sangat melelahkan, Tuan. Raut Kara tegas, ia tidak ingin memelas. Ia hanya perlu menyadarkan Frank bahwa perlakuannya selama ini memang keterlaluan. Kara tidak tahu sampai kapan kuat menanggungnya. Kau meminta kelonggaran agar bisa berkencan dengan Ben. Timpal Frank tanpa terduga. Kara tertawa miris. Kenapa Anda terus menyebutnya kencan? Itu hanya makan malam. Dan saya meminta kelonggaran bukan untuk itu, melainkan kebahagiaan saya sendiri. Tetap saja, aku tidak mengizinkan. Hardik Frank membuat Kara agak tersentak. Gadis itu kini ragu bahwa kembali ke Xavier Group adalah pilihan terbaik untuknya. Saat itu pula ponsel di tangan Kara bergetar. Melihat layarnya berkedip-kedip, raut Frank semakin gelap. Ia mengira itu panggilan dari Ben. Sebelum Kara sempat memeriksa nama yang muncul, ia merebutnya. Mulai detik ini, jangan berurusan dengan laki-laki itu lagi. Mulut Kara sontak ternganga lebar, bukan karena kesal, melainkan panik. Itu pasti telepon dari si kembar. Bisa gawat kalau Frank menerimanya. Tuan, Anda benar-benar sudah keterlaluan. Kembalikan ponsel saya. Kau seharusnya berterima kasih, Kara. Aku membantumu untuk tetap setia kepada kekasihmu. Kebingungan mendadak terselip di antara kerutan alisnya. Kekasih, apa yang Anda bicarakan? Aku tahu kau sudah punya kekasih.
Kau tidak mungkin melupakannya begitu saja karena Ben, bukan? Kara menggeleng samar, ia sungguh tidak mengerti jalur berpikir bosnya. Frank Harper sepertinya salah minum obat. Saya tidak tahu apa yang sesungguhnya Anda bicarakan, tapi tolong kembalikan ponsel saya. Ponsel tiba-tiba berhenti bergetar, menyisakan notifikasi 1 miss call pada layar. Melihat tulisan itu, Frank tersenyum sinis lalu mengantongi ponsel. Ponselmu kusita, sampai proyek kerjasama dengan perusahaan Ben selesai. Aku akan membelikan yang baru sebagai gantinya. Mata Kara semakin lebar, ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ada banyak foto dirinya bersama si kembar di galeri. Frank bisa saja iseng memeriksanya. Identitas si kembar bisa terungkap. Tidak bisa begitu, Tuan. Ada banyak data penting dan dokumentasi pribadi di ponsel itu. Jika Anda menyitanya, itu sama saja dengan pencurian. Terang Kara dengan mata bulat. Ia sudah lupa dengan perdebatan tentang kebebasan. Yang terpenting saat ini adalah melindungi rahasianya. Aku akan memindahkan semua data ke ponsel baru. Tidak. Kara tersentak oleh suaranya sendiri. Anda tidak boleh membongkar ponsel seorang wanita, Tuan. Itu tidak sopan. Alis Frank berkerut, tangannya kembali meraih ponsel dari saku. Apakah ada sesuatu yang tidak boleh ku ketahui di sini? Bukan begitu. Kara bertambah panik. Ia harus segera mencari alasan. Akhirnya ia terpejam dan mengepalkan tangan. Ada foto saya tanpa busana di dalam situ. Frank sontak membeku, jarinya yang hampir menyentuh layar bergetar naik turun dan matanya terpaku pada ponsel. Ia khawatir imajinasinya menjadi liar jika melihat secara langsung tubuh gadis di hadapannya itu. Tiba-tiba sebuah panggilan datang lagi. Tulisan ibu bergerak-gerak pada layar. Ternyata ibumu yang menelpon. Gumam Frank datar, ia baru sadar bahwa dugaannya tadi salah. Kara spontan merebut ponselnya sambil berjalan keluar. Ia menjawab panggilan. Iya sayang. Frank pun tersentak. Yang dipanggil sayang itu ibunya. Selang keheningan sesaat ia tertawa datar. Ia baru sadar bahwa setengah dari kecemburuannya ternyata tidak berdasar. Sudah kuduga, perempuan menyebalkan seperti itu tidak mungkin sudah punya kekasih. Tidak akan ada yang mau mengincarnya selain Ben genit. Perasaan Frank kini terasa lebih ringan. Tidak ada lagi rasa sesak yang menjerat dada. Namun mengingat betapa manisnya sikap Kara terhadap Ben, senyumnya kembali menciut. Tapi Ben tetap tidak boleh mendapatkan perhatian Kara. Meskipun perempuan bodoh itu belum punya kekasih, dia tetap harus menjauh dari laki-laki manapun. Kara hanya boleh mengabdi kepadaku. Philip, si asisten sementara bergegas memasuki ruangan. Ya Tuan. Bawakan coklat yang Ben berikan kepada Kara tadi kemari. Siap Tuan. Sementara Philip pergi melaksanakan tugas, Frank menghubungi sebuah nomor lewat ponsel pribadinya. Selamat siang Tuan Harper. Kokomania Factory di sini, ada yang bisa kami bantu? Iya, saya ingin memesan semua varian coklat terbaik di dapur Anda. Kemaslah dengan cantik dan segera antarkan kemari. Baik Tuan. Setelah menutup telepon, Frank tersenyum kecil. Ia sudah tidak sabar ingin melihat reaksi Kara saat melihat hadiah darinya nanti.
Begitu menutup telepon, senyum Kara langsung memudar. Lois dan Emily baru saja melapor bahwa mereka sudah selesai makan dan akan pergi tidur. Mereka juga bercerita tentang buku-buku yang akan dipelajari di TK Xavier. Emily senang karena sebagian besar adalah buku mewarnai. Ia bahkan meminta Kara untuk segera membeli pensil warna, sedangkan Lois menginginkan buku gambar. Malaikat kecil bersemangat sekali. Mereka pasti akan kecewa kalau aku tidak menyekolahkan. Malaikat kecil bersemangat sekali. Mereka pasti akan kecewa kalau aku tidak menyekolahkan mereka di sana. Sambil tertunduk lesu, Kara keluar dari kamar kecil. Ia bertanya-tanya apakah coklat yang baru diterimanya bisa digunakan untuk menghibur si kembar. Namun setibanya di meja kerja, ia terbelalak. Di mana coklat dari Tuan Wilson? Setelah mencari-cari tanpa hasil, Kara akhirnya bertanya kepada Philip. Mengetahui bahwa Frank menyita coklat itu, ia tercengang. Apa yang sebenarnya ada di otak setan cabul itu? Tidak bisakah dia membiarkanku bahagia? Dengan alis berkerut, Kara menghampiri Frank. Begitu melihat pria itu duduk dengan menikmati coklat, ia terbelalak maksimal. Tuan, kenapa Anda memakan coklat itu? Alih-alih menjawab, Frank malah memasukkan potongan lain ke dalam mulut. Suara Kara seakan tak nyata. Tuan! Frank mengernyit, sebelah tangannya terangkat mengusap daun telinga. Ini kantor, bukan kebun binatang. Kenapa berteriak begitu? Kara menaikkan dagunya sedikit. Itu karena Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Aku memberimu waktu untuk introspeksi diri. Sejak aku memberimu kelonggaran, kau mulai bertingkah. Kau tidak bisa dikasih hati, ha? Kara berkedip heran. Bertingkah bagaimana? Saya tidak melakukan kesalahan. Frank mendengus remeh. Ia beranjak dari kursi lalu berjalan ke hadapan Kara. Kau melanggar semua aturan dariku. Masih tidak mau mengaku. Selagi Kara mengerutkan alis, Frank membungkuk menyejajarkan pandangan. Bukankah aku sudah memintamu untuk tidak mengikat rambut? Kau senang memamerkan bekas kecupanku di sana, ha? Tubuh Kara sontak menegang, matanya sedikit bergetar. Ia kira peraturan itu sudah longgar, tetapi nyatanya tidak. Selain itu, kau juga sudah berani menerima telepon di jam kerja. Kau sudah melanggar 2 peraturan, Nona. Tapi itu dari ibu saya, penting. Sanggah Kara dengan mata bulat seperti boneka. Mendengar sanggahan itu, Frank menaikkan alis. Lihatlah, kau juga berani membalas ucapanku. Daftar kesalahanmu sudah panjang, Kara Martin. Dan kau tahu apa yang paling fatal? Kau lupa menjaga jarak. Kara memiringkan kepala dan mulai mencari batas mana yang pria itu maksud. Saya tidak merasa melanggar poin itu. Selama ini saya hanya menjalani perintah yang Anda berikan. Apa mungkin saya menyeka rambut Anda atau mengoleskan salep dari jarak 1 meter? Anda pikir saya kungkang? Bukan soal itu, tapi jarakmu dengan Ben. Kepala Kara sontak tertekan mundur, kebingungannya semakin pekat. Apakah 1 meter masih kurang? Berada di gedung yang sama saja, masih terlalu dekat, apalagi 1 meter. Kau bahkan sengaja menggodanya dengan senyummu yang mengerikan itu. Kara termenung mengamati ekspresi Frank. Ia tidak percaya dengan penilaiannya. Tuan,
menganggap saya ini sekretaris atau apa. Tingkah Anda saat ini sudah seperti seorang pria yang cemburu kepada kekasihnya. Anda tidak mungkin tertarik pada saya, bukan? Frank tertegun, jantungnya mulai meletup-letup. Apakah dirinya terlalu jelas? Tentu saja tidak. Kalau begitu, tolong kembalikan coklat saya. Jika Anda ingin menghukum saya, berikan saja tugas tambahan. Saya pasti akan mengerjakannya dan saya janji tidak akan mengabaikan 3J lagi. Frank mendengus remeh. Semakin Kara memperjuangkan pemberian Ben, semakin ia tidak terima. Tidak bisa, aku sudah memakannya. Kesabaran Kara pun menipis. Ben memberikan coklat itu untuk Lois dan Emily. Ia tidak suka jika orang lain merampas hak anak-anaknya, sekalipun itu ayah mereka sendiri. Kembalikan saja sisanya. Kara mengitari meja sang CEO lalu menutup kotak sekenanya. Namun sebelum ia berhasil mengangkatnya, Frank menahan sisi lain dari kotak. Singkirkan tanganmu. Ini sudah menjadi milikku, tegas Frank dengan alis bertaut. Tidak, ini milikku. Tuan Wilson memberikannya kepadaku. Kara mulai menariknya. Nafas Frank pun menderu. Ia terus menahan kotak agar tetap berada di meja. Tak peduli jika bentuknya mulai berubah. Melihat itu Kara meringis. Emily tidak akan suka jika bungkusan yang cantik itu rusak. Lepaskan Tuan, Anda merusak kotaknya. Tidak akan. Kara menambah kekuatan. Ia berusaha mengangkat kotak dengan kedua tangan. Tiba-tiba terdengar bunyi sobekan. Sedetik kemudian kotak itu terbelah dua. Kara pun terhuyung-huyung dan sikunya tanpa sengaja menghantam rahang sang pria. Sementara Frank meringis, Kara menatapnya dengan mata terbelalak dan mulut terbuka lebar. Lihatlah, akibat dari perbuatan Anda, Tuan. Coklat saya tumpah. Kau lebih mementingkan coklat murahan itu dibandingkan wajahku. Sergah Frank di sela dengus nafasnya yang tak beraturan. Darahnya mendidih. Seumur hidup belum pernah ada yang menghajar rahangnya sekencang itu. Sebagai balasan, Frank menarik ikat rambut sang sekretaris. Ia tahu bahwa Kara sangat menyukai karet polos berwarna hitam itu. Mengetahui niat sang CEO, Kara pun memberontak. Ia berusaha menghalangi pria itu agar tidak menarik ikat rambutnya. Tuan, kenapa Anda menyerang saya? Saya tadi tidak sengaja. Ceritanya terdengar hingga keluar ruangan. Ini gawat. Tuan pasti marah besar. Bisik salah seorang pengawal. Mereka telah mengerubungi pintu, bergantian mengintip ke dalam. Lalu bagaimana? Haruskah kita masuk sekarang? Tugas kita adalah melindungi Tuan. Menurutku jangan. Desa Philip bimbang. Tuan tidak akan suka diinterupsi pada saat-saat seperti ini. Kita lebih baik menunggu sampai dia memanggil. Tiba-tiba seseorang berdeham di balik punggung mereka. Ketika berbalik, semua pengawal terkesiap. Rowan Harper telah berdiri di sana dengan tatapan menyelidik bersama asisten dan pengawal pribadinya. Oke kakak semuanya, untuk hari ini sekian dulu ceritanya. Dan seperti biasa, hari ini hari Sabtu dan besok Minggu ceritanya rehat up-nya ya. Dan saya akan lanjutkan lagi di hari Senin. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di hari Senin.